Shalom kids, selamat pagi. Apa kabar anak-anak yang hebat hari ini? Miss Lia berharap semuanya dalam kondisi yang sehat dan semangat. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada untuk memulai kegiatan kita lagi pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Semua anak-anak hebat boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan ucapan syukur kepadamu buat pagi hari yang baru, di mana Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai pembelajaran kami, Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti setiap apa yang akan Miss Lia sampaikan hari ini. Berikan ketertiban, bahkan roh yang dengar-dengaran dan kemampuan untuk kami mengerti dan memahami akan apa yang akan kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak hebat, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran yang ketiga di halaman 133. Anak-anak boleh buka bukunya halaman 133 ya. Jadi ingat lagi bahwa tema 4 ini adalah tema terakhir. Kita sedang membahas tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan sebuah benda. Nah, hari ini di halaman 133, Miss Lia akan bacakan. Di situ ada teks tentang Bella yang menyumbangkan mainan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan. Ya, boleh disimak bukunya halaman 133. Miss Lia akan bacakan. Apa yang sedang dilakukan Bella? Bella sedang menyumbangkan mainannya. Mainan itu disumbangkan kepada anak-anak di panti asuhan. Bella anak yang baik. Bella suka berbagi kepada orang lain. Bella berbagi mainan dengan anak panti asuhan. Bella berbagi kebahagiaan dengan anak panti asuhan. Saling berbagi, tunjukkan kasih sayang. Apakah kamu suka berbagi? Nah, perhatikan, berbagi itu adalah sikap yang terpuji yang harus kita lakukan untuk sekeliling kita. Ya, berbagi itu nggak hanya berbagi mainan. Nah, misalnya kalau di sekolah ada teman yang kekurangan makanan, atau mungkin dia tidak punya pensil, dia tidak punya penghapus, atau mungkin dia kesulitan berbagi, kita bisa berbagi dari apa yang kita punya. Ingat, kalau berbagi itu tidak mesti dalam jumlah yang besar. Yang kecil pun kalau sudah berbagi harus didasari dengan hati yang tulus, pasti orang yang menerima itu senang. Ya, tidak hanya uang, tidak hanya mainan, tidak hanya barang. Kita bisa berbagi apa, Miss? Kita bisa berbagi cerita. Berbagi cerita ketika habis pulang holiday, pulang liburan, berbagi cerita. Nah, jadi berbagi itu adalah sikap yang terpuji yang kita lakukan untuk orang lain pasti senang. Ya, jadi tidak boleh menjadi anak yang pelit, yang tidak mau berbagi, yang kalau punya sendiri aku aja deh, aku nggak mau pikirin orang lain, aku nggak mau pikirin siapapun. Jangan seperti itu ya, karena Tuhan itu mau supaya kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang, mau dan suka berbagi ya. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya yuk. Di halaman berikutnya di halaman 134, Miss Lia akan bacakan teks tentang Bella dan Kak Hadi sedang memasukkan mainan ke dalam sebuah kotak yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan. Boleh disimak bukunya. Bella menyumbangkan mainan kepada anak-anak di panti asuhan. Mainan-mainan itu adalah mainan milik Bella dan Kak Hadi. Mainan-mainan itu sudah tidak terpakai. Sebelum disumbangkan, Bella meminta izin kepada Kak Hadi. Kak Hadi memberi izin kepada Bella. Kak Hadi juga ikut membantu Bella. Nah, hebat ya. Apa yang dilakukan Kak Hadi dan Bella itu adalah hal yang hebat. Mereka mau belajar berbagi dari apa yang mereka punya. Mereka punya begitu banyak mainan. Tapi mainan-mainan yang sudah tidak mereka gunakan, mereka ingin sumbangkan kepada teman-teman yang ada di panti asuhan. Anak-anak harus tahu betapa bersyukurnya kamu punya papa dan mama yang begitu sayang kepada kalian. Yang ketika kalian butuh sesuatu, mama dan papa bisa memberikannya kapan saja. Tapi anak di panti asuhan tidak seperti itu. Mereka tidak memiliki orang tua. Mungkin ada yang tidak punya papa, tidak punya mama, atau mungkin tidak punya keduanya. Jadi ketika mereka mau beli mainan pun mereka juga nggak punya uang. Karena memang mereka tidak punya orang tua lagi. Mungkin orang tuanya sudah meninggal ya, atau pergi meninggalkan mereka. Jadi bersyukurlah kamu yang punya papa dan mama yang begitu mengasihi kamu dengan cinta, yang memberikan kebutuhan kamu, memenuhi kebutuhan kamu harus banyak bersyukur ya.
Jadi hari ini kita belajar seperti Bella dan Kak Hadi yang mau menyumbangkan mainan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, Bella tidak ketika dia mau menyumbangkan mainan, dia nggak main sumbangin aja, tapi dia tanya dulu sama kakaknya, Kak, boleh nggak mainan kakak ini aku sumbangkan? Lalu Kak Hadi bilang boleh. Wah, hatinya Bella seneng banget karena mereka berdua bisa belajar berbagi kepada teman-teman yang lebih membutuhkan, ya. Oke, selanjutnya, yuk di bagian paling bawah kita akan memberikan tanda checklist untuk sikap yang baik atau yang terpuji. Jadi yang tidak baik dibiarkan saja, ya. Nomor 1, memberi bantuan untuk korban bencana, terpuji atau tidak? Iya, terpuji, checklist. Yang kedua, meminjam pensil teman tanpa diketahui teman, terpuji atau tidak? Tidak, ya, tetot, jadi dibiarkan saja. Yang ketiga, berbagi mainan dengan anak panti asuhan, terpuji atau tidak? Iya, terpuji, checklist. Keempat, jujur saat bermain, terpuji tidak? Terpuji, checklist. Kelima, tidak meminjamkan penggaris kepada teman, terpuji tidak? Tidak, tetot, dibiarkan saja. Keenam, merebut makanan teman yang tidak mau berbagi. Ada temennya yang nggak mau berbagi, terus kita rebut makanannya, boleh? Tidak boleh, tetot. Ketujuh, mengejek anak panti asuhan, diejek temennya yang tinggal di panti asuhan. Ih, kamu nggak punya papa, kamu nggak punya mama, kamu nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Terpuji? Tidak, ya, tetot. Terakhir, tidak meminta izin sebelum membuka tas teman, terpuji? Tidak, ya, tetot. Oke deh. Yuk, sekarang kita lihat halaman berikutnya. Hari ini kita akan menuliskan ciri-ciri dan kegunaan sebuah benda, ya. Anak-anak boleh sambil pegang pensilnya, dengar lalu tulis. Jika terlalu cepat, anak-anak boleh di-pause dulu atau dimundurkan videonya, ya. Yang pertama, ada gambar, ya. Namanya apa? Adalah jam dinding. Oke, silahkan ditulis. Jam dinding, ya. Oke, berikutnya bentuknya apa? Ya, lingkaran, betul sekali. Oke, kalau terlalu cepat boleh di pause atau dimundurkan, ya. Berikutnya warnanya apa ya? Warnanya itu coklat. Ya, warnanya coklat. Oke, berikutnya kegunaannya untuk apa? Untuk menunjukkan waktu. Ya, anak-anak yang kecepatan boleh di pause atau dimundurkan. Menunjukkan waktu. Oke, good. Yuk, berikutnya di yang bagian sebelahnya, ya. Ada yang warna biru. Namanya apa? Biasanya buat tidur. Yes, bantal. Betul, silahkan ditulis. Namanya bantal. Bentuknya apa ya? Bentuknya persegi panjang. That's good. Bentuknya persegi panjang. Oke, berikutnya warnanya apa? Warna biru. Oke, good. Selanjutnya kegunaannya untuk tidur, ya, untuk tidur. That's good. Oke, yuk. Berikutnya sayang, di bawahnya, ya, di bawahnya jam itu adalah kemoceng. Oke, boleh ditulis kemoceng. Ya, itu namanya kemoceng. Oke. Bentuknya anak-anak, karena ini bentuknya kurang detail, jadi untuk bentuk kasih tanda strip aja. Itu Miss Lia skip, ya, karena dia bentuknya tabung bukan, persegi bukan, gitu ya. Jadi strip saja. Lalu warnanya apa? Warna kuning, ya, warna kuning. Oke, berikutnya kegunaannya untuk apa? Untuk membersihkan debu, ya, untuk membersihkan debu. Oke, yuk terakhir, sebelahnya ada gambar lagi. Apakah itu? Yes, gunting. Nah, kalau kecepatan boleh di pause atau dimundurkan. Namanya gunting. Oke. Bentuknya apa kalau gunting? Bentuknya segitiga, karena masih kelihatan, ya. Segitiga. Oke, gunting bentuknya segitiga. Warnanya apa ya? Warnanya hitam. Iya.
warnanya hitam. That's good. Kegunaannya untuk memotong kertas. Memotong kertas. Memotong kertas. Oke, yang sudah boleh dinaikkan jempolnya. That's good. Yuk sekarang lihat halaman berikutnya, yaitu halaman 136. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata ini dan kata itu, ya. Kalau untuk halaman 136 itu tentang kata ini. Nah, Miss Lia mau kasih tahu nak, kalau ini digunakan untuk menunjukkan benda yang berada dekat kamu. Example, Miss Lia punya remote AC. Nah, remote AC ini Miss Lia mau sebutnya gini, ini remote AC karena dia berada dekat Miss Lia. Jadi kalau yang dekat Miss Lia ini, Miss Lia pakai kata ini, ya. Tapi kalau remote AC-nya agak jauh ya, misalnya ditaruh di meja. Nah, berarti Miss Lia bukan bilang ini remote AC, bukan. Karena posisinya jauh dari Miss Lia. Jadi Miss Lia sebutnya apa? Itu remote AC. Itu remote AC, ya. Jadi penggunaan kata ini menunjukkan untuk benda yang ada di dekat kamu. Tapi kalau itu menunjukkan benda yang ada jauh dari kamu. Ya, paham ya? Oke, jadi begitu ya. Kalau ini menunjukkan benda yang dekat kamu dan itu menunjukkan benda yang berada jauh dari kamu, ya. Oke, sekarang gampang sekali. Ini contohnya nih. Ada Bella, dia menunjuk boneka. Nah, bonekanya itu posisinya dekat Bella. Berarti ini boneka. Ya, lalu dia tunjuk gelas, gelasnya ada di atas meja. Lalu dia bilang itu gelas karena posisinya berada jauh daripada Bella, ya. Sekarang gampang, yuk kita mau isi yang bagian bawah nih, halaman 136 ya. Kita mau isi ini dengan kata ini dan itu, ya. Bella, di depan Bella itu ada buku, ada pensil, ada tempat pensil, dan ada jam tangan. So, karena itu berada dekat Bella, berarti kita menggunakan kata ini. Nah, jadi kalimatnya begini, buku titik-titik milikku. Berarti ini, betul, silahkan ditulis ini. Lalu berikutnya, pensil titik-titik milikku. Berarti ini juga. Lalu tempat pensil titik-titik milikku. Berarti ini juga, karena semuanya berada dekatnya Bella. Lalu terakhir, jam tangan titik-titik milik. Berarti ini juga, betul. Jadi semua yang ada di halaman 136 itu kamu tulis kata ini karena barangnya berada dekat Bella. Sekarang lihat halaman sebelahnya, halaman 137 bagian paling atas. Nih. Ya. Di situ Bella menunjuk ada komputer, ada tas, meja, kursi. Ada komputer, tas, meja, dan kursi, ya. Komputer titik-titik milik Kak Hadi. Kalau dia tunjuk agak jauh berarti ini atau itu. Itu, that's good. Tulis itu. Berikutnya dia tunjuk lagi, tas titik-titik milik Kak Hadi. Ini atau itu? Itu juga, betul. Selanjutnya meja dan kursi titik-titik berwarna coklat. Ini atau itu? Itu juga, ya, karena berada jauh daripada Bella. Oke deh. Yuk sekarang kita lihat halaman berikutnya, yaitu halaman 138 dan halaman 139. Nah anak-anak, ini adalah soal pengurangan bersusun pendek, ya, ke bawah. Ini udah pernah kita pelajari. Nah sekarang Miss Lia mau yang halaman 138 dan 139 kamu kerjakan lalu kirim ke GCR. Miss Lia mau cross check untuk pengurangan kalian sudah bagus atau belum, ya. Jadi halaman 138 dan 139 anak-anak kerjakan, kirim ke GCR Miss Lia, ya. Jadi 1-2 halaman ini kamu fotonya jangan satu-satu ya nak, langsung aja jepret, ya. Kalau untuk yang pertama ini, yang pertama yang halaman 138 ini kamu baca dulu soal ceritanya, lalu kamu tulis penjumlahan susun pendek ke samping, baru kamu pindahkan penjumlahan susun pendek ke bawah. Sama sampai ke nomor 5, lalu yang bagian bawah kamu udah tinggal hitung aja. Ya, jadi dikirim ke GCR Miss Lia, oke? Nah, yuk nanti kalian kerjakan setelah video ini berakhir, ya. Sekarang kita lanjut dulu ke halaman 140 sebelum kita tutup hari ini, oke? Yuk, Miss Lia akan bacakan tentang Adi dan Ari yang sedang bermain di pantai.
Adi dan Ari sedang bermain di pantai. Adi dan Ari membuat istana pasir. Pasir berbentuk butiran kasar. Agar dapat dibentuk, pasir dibasahi oleh air laut. Sebentar saja istana pasir pun jadi. Tiba-tiba angin bertiup. Ari menyeka keringat di dahi dengan baju. Kain baju terasa halus. Ari pun merasa nyaman. Nah, jadi anak-anak perhatikan. Suatu hari Adi dan Ari sedang bermain di pantai. Mereka bermain istana pasir ya. Mungkin kalau kalian kemarin holiday perginya ke pantai, pasti yang dikejar itu adalah bermain pasir. Pasir itu nggak mudah dibentuk, tapi dia bisa dibentuk ketika sudah dibasahi dengan air laut. Nah, pasir itu merupakan butiran-butiran kasar ya nak. Nah, jadi dia dibentuk pakai air supaya mudah dibentuk. Nah, lalu ketika angin bertiup kencang, kalau di pantai kan anginnya tuh kencang sekali ya. Ari menyeka atau mengelap keringatnya dengan baju. Nah, bajunya Ari itu terbuat dari kain yang halus, yang nyaman dan menyerap keringat. Nah, baju-baju yang kamu pakai, baju sekolah, baju di rumah, baju tidur atau baju pergi ke gereja, itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ya, ada yang halus, ada yang menyerap keringat, ada yang berbahan tisu, ada yang berbahan tidak menyerap keringat. Jadi semua baju itu bahan dasarnya berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya di halaman terakhir, di halaman 141 ya. Untuk halaman 141 kalian kerjakan bagian paling atas. Kita akan membuat 5 kalimat tentang perbedaan kedua benda ini ya, yaitu ada apel dan durian. Oke, yang pertama kalian dengar lalu tulis, jangan sampai tertinggal ya. Yang pertama, buah apel warnanya apa? Merah, betul. Berarti kamu tulis di garis pertama, buah apel berwarna merah dan buah durian berwarna kuning, titik. Buah apel berwarna merah dan buah durian berwarna kuning, titik. Oke, berikutnya bentuknya ya. Bentuknya buah apel berbentuk lingkaran. Buah apel berbentuk lingkaran dan buah durian berbentuk oval. Buah apel berbentuk lingkaran dan buah durian berbentuk oval, titik. Ya, kalau terlalu cepat boleh di pause atau dimundurkan videonya. Yang ketiga, ukurannya. Buah apel lebih kecil dari durian. Buah apel lebih kecil dari durian, titik. Berikutnya permukaannya. Buah apel permukaannya halus dan buah durian permukaannya kasar. Buah apel permukaannya halus dan buah durian permukaannya kasar, titik. Oke, kalau terlalu cepat boleh di pause dan dimundurkan ya. Oke, sekarang yuk bagian terakhir. Di situ sudah ada kotak. Kotak yang pertama kita harus menuliskan benda-benda yang permukaannya kasar, dan kotak yang kedua menuliskan benda-benda yang permukaannya halus. Kita kerjakan dulu yang benda-benda permukaannya kasar. Yang pertama ada apa? Yang pertama tadi ya, durian. Ayo ditulis dengan huruf kapital ya. Oke, yang pertama durian. Kalian dengar Miss Lia lalu kamu tulis. Yang kedua itu adalah ban. Ban mobil, ban motor ya, itu permukaannya kasar. Yang pertama durian, yang kedua ban. Yang ketiga batu. Ya, batu itu permukaannya juga kasar. Yang keempat adalah bola basket. Bola basket. Ada durian, ada ban, ada bola basket. Durian, ban, batu, bola basket. Terakhir adalah strawberry. Ya, strawberry itu adalah permukaan yang kasar. Oke, sekarang yang permukaannya halus apa saja? Anak-anak perhatikan lalu tulis ya. Yang pertama ada apel. Oke, yang kedua papan tulis. Apel, papan tulis. Yang ketiga bantal.
Oke, yang keempat buku. Yang kelima guling. Oke, jadi memang benda-bendanya random ya, acak. Nah, tadi sudah Miss sebutkan ada apel, papan tulis, bantal, buku, dan guling untuk benda-benda yang permukaannya halus ya. Jadi ingat lagi anak-anak, hari ini kita belajar tentang penggunaan kata ini dan itu. Kita belajar tentang berbagi, kita belajar tentang mendeskripsikan benda sesuai dengan ukuran, bentuk, warna, dan permukaannya. Jangan lupa PS-nya dikerjakan halaman 138 dan 139, dikirim ke GCR. Miss Lia tunggu hari ini sampai jam 11 malam ya. Hari ini kita sudah selesai dalam pembelajaran kita. Tetap semangat, rajin belajar, dan kirim tugasnya jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.